saya mulai berpikir siapa yang menerima nasib bangsa ke depan ini. Dan saya masih heran orang masih mau berebut jadi presiden. Itu masih heran saya, karena saya bisa membayangkan, Pak, bahwa saya coba bayangkan ya Bung Karni, akumulasi dari 7 tahun ini sangat berat. Saya katakan sangat berat. Mari kita jujur, kalau berhenti ini maka sangat berat yang dihadapi. Saya kasih contoh begini aja. Perhitungan sederhana dari fiskal. Kalau terjadi bahwa Perpu nomor 2, Undang-Undang nomor 2 2020 tentang pelonggaran fiskal yang menjadi 6%, 6% maksimum. Kalau kembali 3% di 2023. Nah, apa yang terjadi? Maka pendapatan kita, PDB kita kira-kira 16.000, 17.000 triliun. Maka utang maksimum 500 triliun. Karena 3%, utang maksimum 300 triliun. Sekarang, pendapatan kira-kira pajak sehebat-hebatnya 1.500 triliun. PNBP kalau nggak dirubah paling 300 triliun, kira-kira 1.800 triliun, ditambah utang 2.500 triliun, maka hanya 2.300 triliun. Dan tidak ada sumber lain apapun. Belanja kita sekarang sudah 2.800 triliun. Pembayaran utang perkiraan saya 2023 itu tidak mungkin kurang dari 1.000 triliun, pokok dan bunga. Sehingga sisa 1.300 triliun. 1.300 triliun itu subsidi kira-kira pupuk dan lain 250 triliun. Jadi tinggal 1.050 triliun. Gaji dan lain-lain sekitar 800 triliun. Sisa 100 triliun. 100 triliun ini mau dipakai apa? Puskesmas? Lagi pemeliharaan jalan nggak ada. Nah, yang paling masalah adalah kalau terjadi rontoknya BUMN di tahun-tahun ini. Jadi saya hanya mengingatkan Bung Arya, malam ini karena perdana saya menitip pesan saja. Hati-hati betul dengan utang BUMN jangka pendek, karena perkiraan saya 2020 sampai 2021-2022 itu ada utang BUMN yang jatuh tempo sekitar 600 triliun. 600 triliun dalam 2 tahun. Nah, itu sangat berat dan saya paham tidak mungkinlah PLN menaikkan pendapatan. Karena kalau dia menaikkan pendapatan terlalu tinggi, maka pasti teman-teman DPR, rakyat akan berteriak. Karena bukan peningkatan karena penambahan kapasitas, orang menambah listrik, tapi karena pasti menaikkan tarif. Nah, Pertamina pasti juga agak berat. Jadi hampir semua BUMN konstruksi saya yakin betul bahwa belum kembali. Kenapa? Puncaknya BUMN konstruksi menghadapi masalah dan BUMN konstruksi menghadapi masalah adalah 2022. Kenapa? Pada saat itu hampir semua infrastruktur tidak layak, dan tidak layak itu sudah selesai. Kita tahu kalau sudah selesai maka timbul tiga beban baru. 1, penyusutan. 2, pembayaran utang. 3, operasional. Nah, jadi kalau itu sudah jalan semua, nanti maka tambah beban. Sementara kita paham betul bahwa tidak mungkin layak. Jadi itu 2022 adalah puncak menurut saya persoalan yang dihadapi BUMN. Jadi saya pikir mungkin tenang, LRT yang tabrakan ini semakin cepat jalan semakin memberatkan. Itu semakin memberatkan karena tidak mungkin layak. Karena perhitungan saya dengan naiknya biaya itu, maka dari Cibubur sampai ke Semanggi itu baru layak kira-kira kalau tidak disubsidi Rp75.000. Siapa yang mau naik? Kalau disubsidi, maka mungkin saya protes. Kenapa orang Jakarta disubsidi? Orang kampung saya di Sulawesi tidak disubsidi? Ya, nah itu dari keadilan. Kenapa orang Jakarta disiapkan banyak sekali fasilitas, sementara di kampung-kampung yang lain tidak disiapkan? Jadi keadilan juga akan muncul. Jadi ini malam ini saya gunakan untuk menitip pesan-pesan bahwa ada agenda berat yang kita hadapi bersama di depan. Maka mari kita satukan bahwa ini 2 tahun ini tolong hentikan akumulasi permasalahan. Tapi mulai menyelesaikan masalah karena 2023 adalah istilah saya titik tikungan tajam fiskal yang sangat berat. Bayangkan kalau hanya kantong pemerintah isinya 100 triliun yang membiayai melihara jalan lain, transfer daerah macam-macam, itu berat sekali. Tapi gitu Bang Karni.